Coba perhatikan surat An-Nasr ayat 1. Iza jaa nasrullahi wal fath. Jadi iza jaa nasrullah wal fath, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Di situ nasrullah polanya idafah, ya. Nasru mudaf, lafaz jalalah, Allah tu mudafun ilaih. Surah As-Saffat 13, coba perhatikan. Surah As-Saffat ayat 13. Bukan surat As-Saff, surat 61 ayat 13. Wa ukhra tuhibbunaha nasrum minallah. Disebutkan nasrum minallah wa fathun karib wa basyiril mu'minin. Jadi sudah disebutkan nasrum minallah, bukan nasrullah seperti di surah Al-Fath. Mengurai rahasia Al-Quran melalui makna dan mabna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para pemirsa program Makna dan Mabna yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan bahasan kita tentang bangunan dan struktur kata dan kalimat dalam Al-Quran, serta pesan dan makna di balik bangunan dan struktur kata di dalam ayat-ayatnya tersebut. Kali ini kita akan bahas tentang bagaimana persoalan idafah dan majrur dalam memahami ayat-ayat Al-Quran. Dalam sintaksis Arab kita mengenal ada istilah idafah namanya, atau kata gabungan, kata majmu'. Ya, idafah. Ya, misalnya kita berkata babul khasyab. Babul khasyab artinya ya pintu kayu. Asir arburtukal, itu jus jeruk misalnya. Tapi kata itu bisa diungkapkan lewat pola jar majrur namanya, dengan preposisi. Jadi babul khasyab bisa diungkapkan dengan babun minal khasyab, pintu dari kayu. Jadi babul khasyab itu idafah namanya, pintu kayu. Bisa juga diungkapkan dengan majrur, jar majrur, babun minal khasyab, pintu dari kayu, sama saja. Secara makna ya sama saja. Asirul burtukal bisa diungkapkan dengan asirun minar burtukal. Coba perhatikan surat An-Nasr ayat 1. Iza jaa nasrullahi wal fath. Jadi iza jaa nasrullah wal fath, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Di situ nasrullah polanya idafah, ya. Nasru mudaf, lafaz jalalah, Allah tu mudafun ilaih. Surah As-Saffat 13, coba perhatikan. Surah As-Saffat ayat 13. Bukan surat As-Saff, surat 61 ayat 13. Wa ukhra tuhibbunaha nasrum minallah. Disebutkan nasrum minallah wa fathun karib wa basyiril mu'minin. Jadi sudah disebutkan nasrum minallah, bukan nasrullah seperti di surah Al-Fath. Nasrum minallah wa fathun karib. Kenapa Allah tidak mengatakan nasrullah wa fathun karib? Nah, ada kaidah. Jadi kalau dia idafah itu menunjukkan maknanya cepat. Cepat. Karena dipotong satu huruf, maka dia menjadi cepat. Ya, karena dia menjadi langsung menempel, bergabung dia. Tapi kalau ada majrur, ya ada huruf jar, itu menunjukkan ada interval, ada jarak. Ada jarak. Jadi nasrullah itu pertolongan yang langsung dari Allah. Dan pertolongan itu cepat. Sementara nasru minallah itu pertolongannya agak lambat, ada interval. Ya, kenapa begitu? Ya karena surat An-Nasr ini konteksnya penaklukan kota Makkah. Ya, karena itu pertolongannya cepat. Nabi datang tak ada perlawanan, semua bersembunyi di rumahnya. Nabi masuk kota Makkah tanpa ada perlawanan, tanpa ada pertempuran. Makanya cepat nasrullah, pertolongannya begitu cepat. Ya.
Karena tidak ada perlawanan, tidak ada peperangan. Makanya wal-fath, langsung penaklukan. Makanya al-fathnya ya pakai alif lam, karena memang kemenangannya yang sudah jelas terang benderang. Berbeda dengan as-saf, nasru minallah wa fathun karib, kemenangan yang dekat berarti belum menang. Kemenangan yang dekat berarti belum menang. Berarti masih ada jarak. Karena masih ada jarak pertolongan Allah itu, maka nasrum minallah, bukan nasrullah. Karena masih ada interval antara ya kemenangan itu dengan pertolongan Allah. Makanya bukan nasrum minallah wal fath, enggak. Tapi nasrum minallah wa fathun karib, dan kemenangan yang hampir. Kalau kemenangan yang hampir berarti belum menang dia, tapi masih dalam proses perjuangan menuju kemenangan. Kalau al-fath sudah menang karena tidak ada perlawanan. Nabi masuk kota Makkah, semua orang hilang, masuk rumahnya, berarti menang sudah. Bukan fathun karib, sudah menang, benar-benar sudah menang. Itu kenapa nasrullah, tidak nasrum minallah. Berbeda dengan as-saf, nasrum minallah, karena fathunnya karib, belum terjadi. Dan itu masih ada jarak, masih ada interval, maka diintervalkan dengan min di tengah, nasrun minallah. Ya, untuk menunjukkan ada jarak, ada interval. Menariknya, coba perhatikan surat Maryam 45. Ya abati inni akhafu ayyamassaka azab minar rahman fatakuna lisyaitan waliyan. Ya Tuhan, ya ayahku, saya takut engkau ya mendapatkan azab dari Ar-Rahman. Coba, Allah mengazab ini ayahnya Nabi Ibrahim nih, pembuat patung syirik matinya. Tapi azab minar rahman, bukan azabur rahman. Bukan. Tapi azab minar rahman. Tapi kalau ayat ini kita perhatikan redaksinya, memang Masya Allah ya. Pertama, ayyamassaka. Yamassa itu sentuhan. Bukan yusibu, bukan ditimpakan, tapi yamassa, disentuhkan saja, menunjukkan sedikit azab itu. Lalu azab minar rahman, bukan azab minal qahar, tapi minar rahman, yang maha penyayang. Pakai min lagi, maknanya sedikit, tabi'in. Dan ada majrur, interval. Jadi azab itu di neraka itu ada azab yang interval, ada jedahnya juga. Memang begitu. Ini menunjukkan rahmatnya Allah. Bahwa di neraka itu ternyata ada orang-orang tertentu yang dapat jedah azab juga. Makanya azab minar rahman. Nah, itu kenapa dalam hadis sahih disebutkan Abu Lahab dia kekal dalam neraka, tapi dia setiap hari Senin dikurangi, diringankan azabnya. Kenapa? Karena dia pernah bergembira Nabi lahir di hari Senin dan memerdekakan budaknya namanya Suwaibah untuk menyusukan Nabi. Itu buktinya min. Azabun minar rahman, bukan azabur rahman. Karena jar dan majrur itu menunjukkan ada interval, ya, ada interval. Karena itulah ya ungkapannya bukan azabur rahman, tapi azabun minar rahman, untuk menunjukkan ada interval azab bagi orang-orang tertentu juga nanti di neraka. Itu salah satunya Abu Lahab. Ada stop azabnya, walaupun tidak lama, tapi ada interval. Makanya Ibrahim tidak berkata inni akhafu ayyamassaka azabur rahman, tapi azabun minar rahman. Kita bicara teori kebahasaan ya, karena secara teoritis jar majrur menunjukkan interval. Itu makanya nasrum minallah berbeda dengan nasrullah. Nasrullah itu pertolongan yang langsung tanpa ada waktu tunggu. Sementara nasrum minallah itu ada waktu tunggunya, ada jaraknya, ya, sehingga ada waktu yang dibutuhkan untuk sampai kepada hasilnya. Itu namanya nasrum minallah. Nah, azab juga begitu. Azabun minar rahman. Ini menunjukkan rahmatnya Allah. Nabi Ibrahim masih berharap kalau ayahnya diazab, maka ada interval azab untuk ayahnya. Kira-kira begitu. Kalaupun ayahnya diazab, ya Allah kasih dia interval biar dia bisa juga bernafas lega sedikit.
bisa juga istirahat sedikit. Ya, sehingga dibuatlah dalam pola jar majrur azabun minar rahman, bukan azabur rahman. Kalau azabur rahman, azabnya non-stop, cepat, segera, tanpa interval, tanpa jarak waktu. Begitulah ya ketelitian bahasa Al-Quran. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.